Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Faris Arfadi. Di sini kita sudah memasuki bab yang ke-12 ya teman-teman, yaitu tentang VPN dan tunneling. Jadi apa sih VPN itu? Jadi VPN ini secara umum ini dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel ya teman-teman. Kepanjangan VPN sendiri itu Virtual Private Network ya teman-teman. Contoh dari VPN tunneling ini sangat luas dan beragam sekali teman-teman. Kita bisa ambil contoh nih sederhananya itu ketika terdapat satu perusahaan di Jakarta yang ingin terhubung ke cabangnya yang berada di Semarang dengan bisa mengakses jaringan LAN yang dimilikinya secara aman. Cara kerjanya dengan memanfaatkan tunneling yaitu terowongan atau interface virtual yang dapat berjalan pada tunnel teman-teman. Seperti ini bisa dilihat seperti ini contohnya teman-teman. Jadi seperti terowongan ya teman-teman tunnel itu. Nah, tunnel. Tunnel ini merupakan metode menghubungkan jaringan yang berbeda lokasi menggunakan sebuah jalur khusus di internet. Paket akan mengalami modifikasi atau perubahan seperti penambahan header selama paket dikirimkan teman-teman. Nah, seperti ini. Ketika paket sudah melewati tunnel dan sampai tujuan, maka header paket akan dikembalikan seperti semula. Header akan dilepas seperti semula pada awalnya teman-teman. Paket dalam paket seperti itu teman-teman. Jenis-jenis VPN tunneling sendiri itu ada beragam ya teman-teman. Ada EOIP, ada PPTP dan SSTP, kemudian ada L2TP dan OpenVPN teman-teman. Kita bahas yang pertama EOIP. EOIP atau Ethernet over IP adalah protokol pada mikrotik router OS yang berfaedah untuk membangun sebuah network tunnel antar mikrotik router di atas sebuah koneksi TCP atau IP teman-teman. EOIP merupakan protokol proprietary mikrotik ya teman-teman. Ini itu support terhitung di Linux teman-teman, namun wajib dikompil manual teman-teman. Maka memanfaatkan fitur ini, router di head office dan router di branch office wajib menggunakan router mikrotik teman-teman. Untuk membangun tunnel, kedua kantor baik cabang maupun kantor pusat mesti terkoneksi ke internet teman-teman. EOIP tunnel menghubungkan antar site yang dimana antar site itu harus memiliki network yang sama. Interface at IP tunnel teman-teman. Oke, kita praktekkan saja secara langsung teman-teman. Di sini saya sudah ini teman-teman, saya sudah membuat topologi seperti berikut teman-teman. Kita ubah dulu ini kabelnya teman-teman menjadi bezir agar lebih menarik menggunakan bezir ya teman-teman. Oke. Yang ini juga saya mau ubah teman-teman. Ini saya sudah setting IP-nya juga teman-teman. Saya setting IP secara manual tadi teman-teman. Oke, seperti ini ya teman-teman topologinya. Kemudian kalian bisa masuk saja ke Winbox. Di sini saya sudah masuk dua-duanya nih teman-teman. Nah, sebelum masuk Winbox, jangan lupa kalian root add dulu di sini ya teman-teman. Oke. Nah, di sini kita sudah masuk ke Winbox teman-teman. Saya sudah masuk. Pertama, kita masuk ke router pusat kita dulu teman-teman. Ini misal kita visualisasikan di sini itu kita punya dua kantor teman-teman, pusat dan cabang nih. Seperti ini, seperti tampilan. Oke, kita masuk ke konfigurasi EOIP-nya teman-teman. Nah, pertama-tama kalian itu tambahkan ini teman-teman. Kita masuk ke Windows pusat, ke Windows pusat. Oke teman-teman, kita sudah masuk ya teman-teman. Kemudian kalian ke interface teman-teman. Interface, lalu di sini kalian ini tambahkan EOIP tunnel teman-teman. Nah, di sini ya teman-teman. Kita tambahkan namanya misal EOIP to cabang. Seperti ini teman-teman. Kemudian remote address-nya ini IP cabang ya teman-teman. Remote address-nya IP cabang kita yaitu 10.0.137, tadi saya titik 4 teman-teman. Seperti ini. Kemudian tunnel ID-nya kita misal kasih 100 ya teman-teman. Oke. Kemudian kita apply.
Lalu oke nih teman-teman. Oke, kemudian kita masuk ke Winbox cabang nih. Kita masuk seperti tadi, interface, IP tunnel, kemudian kita tambahkan namanya tuh pusat ya teman-teman, tuh pusat. Untuk remote address-nya itu IP pusat, yaitu 10.0.137.3 tadi teman-teman. Tunnel ID-nya juga 100 ya teman-teman. Tunnel ID-nya kita samakan. Lalu kita apply. Lalu oke teman-teman. Nah, coba kita ping teman-teman. Kita ping dari pusat ke cabang. Kita coba ping ya teman-teman. Ping 10.0.137.4. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Kita sudah berhasil membangun EOIP tunnel teman-teman. Kemudian kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu EOIP antar klien nih teman-teman. Kalian nyalakan dulu kedua VPC-nya, VPC 1 dan juga VPC 2 teman-teman. Oke, jika sudah kita masuk ke Winbox pusat teman-teman. Kita masuk ke Winbox pusat. Kemudian kalian masuk ke bridge. Ke menu bridge ya teman-teman. Nah, habis itu kalian tambahkan nih teman-teman. Kita tambahkan listnya yaitu namanya itu for IOIP misalnya teman. EOIP seperti ini teman-teman. For EOIP kemudian nama bisnya for IOIP kita apply lalu oke. Kemudian di portnya kita tambahkan teman-teman. Kita tambahkan bridge-nya kan EOIP ini header 2 ya teman-teman. Kalau header 1 ini header 2 apply lalu oke. Kemudian kita tambahkan lagi yang for ini yang tunnel to cabang teman-teman, yang api itu cabang ini. Oke, apply lalu oke. Nah, lalu kalian masuk ke Winbox cabang, lakukan seperti tadi teman-teman. Kita masuk ke bridge, kita tambahkan di sini namanya for EOIP sama saja teman-teman. For EOIP dan apply lalu oke. Kemudian di portnya kalian tambahkan juga seperti tadi header 2 dan tunnel to pusat. Header 2 teman-teman. Header 2 apply lalu oke. Kemudian kita tambahkan lagi listnya for IOIP ya teman-teman. Ini yang tuh pusat ya teman-teman. For IOIP apply lalu oke. Kemudian kalian masuk ke klien nih teman-teman. Kita masuk ke klien kita aktifkan, kita nyalakan. Kita rapikan dulu teman-teman. Ini terlalu berantakan soalnya. Oke. Lalu kalian masuk ke VPC 1 dulu teman-teman. Kalian masuk ke VPC 1, kita coba setting IP-nya dulu. Misal IP saya mau kasih IP 192.168.1.2 seperti itu ya teman-teman. /24 jangan lupa. Slashnya /24 nih teman-teman. Kita enter. Jika sudah kalian ini teman-teman masuk ke VPC 2 dengan IP ini teman-teman 92.168.1. Tadi kan 2 ini 3. Ini 3 ya teman-teman. /24.
Misal ini saya beli 5 saja teman-teman. Slash 24. Enter. Oke, di sini saya ada yang kurang nih teman-teman. IP. Nah, ini. Oke. Dan kita tunggu ya teman-teman. Kemudian kita coba ping ya teman-teman. Ping 92.168.1.5 tadi teman-teman. Dan ini sudah berhasil ya teman-teman. Jadi EOIP kita itu sudah berhasil karena ini keduanya sudah saling berkomunikasi teman-teman. Oke. Kemudian kita masuk ke materi yang kelima yaitu klien connect to internet. Jadi ini itu belum bisa internetan nih teman-teman. Gimana sih caranya biar bisa internetan? Caranya pertama-tama kalian masuk ke Winbox pusatnya dulu. Winbox pusat. Lalu kalian IP tambahkan ini teman. Kita menambahkan address. Kita tambahkan addressnya. Uh, Sini kita Winbox pusatnya 1.1.192.168.1.1/24. Headernya interface-nya bridge ya teman-teman. Yang bridge tadi teman-teman. Interface-nya yang bridge tadi yaitu yang for EOIP. Nah, ini interface-nya untuk interface-nya itu yang for EOIP ya teman-teman, tadi yang bridge tadi. Yang ini kemudian kita apply. Lalu oke nih teman-teman. Oke. Nah, kemudian kalian masuk ke, kita coba ya PC1 ping ke ini teman-teman, ke pusat. Apakah bisa ping titik satu dan sudah bisa ya teman-teman. Kita bisa Ctrl C saja. Kemudian kalian juga setting yang cabangnya teman-teman. Kita tambahkan IP, address, kita tambahkan ya teman-teman. Ini 92.168.1.3 karena yang dua sudah dipakai oleh VPC kita teman-teman. Untuk interface-nya for EOIP ya teman-teman. Yang for EOIP bridge-nya apply lalu oke. Ini kurang slash 24 teman-teman. Apply lalu oke nih teman-teman. Nah, kemudian kalian coba VPC 2-nya ping cabang. Harusnya bisa teman-teman. Titik 1.3 ya teman-teman. Dan sudah bisa juga ya teman-teman. Oke. Kemudian kita ke IP. Ke pusat dulu teman-teman. Pertama pusat ya. Ke IP lalu firewall. Lalu kita ke NAT. Oke, kemudian kita tambahkan teman-teman. Untuk namanya itu misal ini untuk C-nya itu SRC NAT benar. Kemudian untuk out interface-nya ini out interface-nya itu header 1, actionnya masquerade ya teman-teman. Actionnya masquerade. Jadi seperti ini settingannya. SRC-nya SRC NAT, out interface-nya header 1, kemudian ininya actionnya itu masquerade ya teman-teman. Apply lalu oke teman-teman. Kalian lakukan hal yang sama di cabang teman-teman. Di cabang juga sama. IP, firewall, kemudian NAT kita tambahkan. Kita out interface itu header 1, action itu masquerade teman-teman. Masquerade actionnya apply lalu oke. Nah, jika sudah kita konfigurasi ulang ini teman-teman. VPC 1 dan 2. Sebenarnya ini konfigurasi tambahan juga sih teman-teman. Kita IP, kita ketikkan ya teman-teman. IP 92.168.1.2/24 gateway-nya
Benar teman-teman, seperti ini. Kemudian kita tekan saja langsung ya teman, 192.168.1.1/24. Seperti ini teman-teman. Kemudian kita tambahkan juga IP DNS-nya teman-teman. IP DNS 888. Oke, jika sudah kita konfigurasi di VPC 2 juga teman-teman. IP 192.168.1.5, kemudian gateway-nya 192.168.1.3 teman-teman, slash-nya 24. Ini belum ada slash-nya teman-teman, kita tambahkan. Oke, jika sudah kita enter. Kemudian kita ini teman-teman, kita IP DNS 888. Nah, sekarang kita coba ke ping internet ya teman-teman. Kita ping 888. Sebenarnya sudah bisa ya teman-teman. Sudah bisa. Ini mungkin karena sinyal saya jelek, harusnya keduanya sudah bisa ping 888. Ini sinyal saya jelek, jadi tadi ada RTO-nya satu. Nah, itu kan TTL. Oke. Ini sudah berhasil ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya nih teman-teman. Materi yang keenam, yaitu tentang penjelasan PPPP ya teman-teman. Jadi PPPP ini itu point to point protokol teman-teman. Point to point protokol. PPPP digunakan untuk membangun tunnel koneksi langsung antara dua lokasi yang berbeda melalui internet. PPP dapat menyediakan autentikasi, koneksi, enkripsi, dan kompresi, teman-teman. Router OS mendukung berbagai tunnel PPP seperti PPPoE, SSTP, L2TP, PPPTP, dan lain-lain sebagainya, teman-teman. Oke, kita masuk ke yang ini. Kita masuk ke ini, teman-teman. L2TP. Salah satu service VPN yang terdapat di Mikrotik adalah L2 tadi teman-teman. Kita masuk ini teman-teman, masuk ke router pusat dulu ya teman-teman untuk materi yang ketujuh. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke materi yang ketujuh yaitu tentang PPP ya teman-teman. Pertama-tama kalian harus bikin DHCP server teman-teman. Kalian tambahkan juga IP ya teman-teman di header 2-nya yaitu 192.168.1.1 untuk pusat teman-teman. Dan kita next, next, betul, next, next, dan next, oke, next, oke. Kemudian kalian lakukan hal yang sama pada cabang teman-teman. Di cabang ini kita ini dulu ya teman-teman. Hapus dulu yang ini. Nah, di sini kita ada ini teman-teman. Kita sudah menambahkan address yaitu 2.1 teman-teman. Kita ke IP lalu DHCP server, kita DHCP setpop, next, kemudian next, 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 oke, dan sukses teman-teman. Oke. Kemudian kalian masuk ke VPC. VPC-nya kalian aktifkan. Jadi saya sempat matikan teman-teman. Kita masuk. Kita masuk dulu teman-teman. Ini ngapain dia sampai sini? Juga yang ini teman-teman. Oke, kita IP DHCP ya teman-teman. IP DHCP. Dan harusnya berhasil teman-teman. Nah, ini sudah berhasil teman-teman. Kalau Dora itu sudah oke. Kita masuk ke yang ini juga IP DHCP seperti ini teman-teman. Kita tunggu teman-teman. Kemudian kalian masuk ke router pusat dulu teman-teman. Ke router pusat. Lalu kalian pilih PPP. Lalu kita PPTP server. Enable, kita checklist. Ini ya teman-teman, PPTP server. Kita apply. Lalu oke.
Dan kita masuk ke script teman-teman. Menu script mana? Ini script teman-teman. Lalu kita tambahkan itu teman-teman. Lalu kita tambahkan kita di sini kasih nama misal PPTP strip Faris kecil semua ya teman, Farisnya PPTP besar semua, dan untuk passwordnya yang mudah saja teman-teman karena ini hanya contoh. Untuk servisnya itu PPTP ya teman-teman, PPTP yang ini. Kemudian untuk local address itu saya definisikan 10.10.10.1. Kemudian yang ini itu 10.10.10.2 ya teman-teman. Jadi yang local address ini servernya, ini remote address itu kliennya seperti itu teman-teman. Kita coba ya teman-teman, kita apply, lalu oke teman-teman. Nah, jika sudah kalian coba masuk ke router cabang, pilih PPP, kemudian di sini interface kita tambahkan, kita pilih yang PPTP client. Untuk namanya ini tadi yang dial out ya teman-teman, dial outnya kita connect to 10.0.137.3 teman-teman, IP yang tadi teman-teman. Kita usernya PPTP, ini itu IP router pusat saya teman-teman, PPTP strip Faris kecil semua. Passwordnya itu tadi 123 teman-teman. Oke, apply, lalu oke. Nah, kalau sudah ini tandanya sudah jalan ya teman-teman. Kemudian kita coba ping teman-teman dari router pusat ke router cabangnya. Kalau sudah bisa berarti sudah berhasil teman-teman. Saya ping 10.10.10.2 dan ini sudah berhasil teman-teman. Itu tandanya kita sudah berhasil melakukan PPTP ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ke-8 yaitu PPTP static routing dan juga tes koneksi teman-teman. Pertama-tama kita ke terminal Winbox pusat dulu teman-teman. Ya, terminal sini ya teman-teman. Kemudian kita IP route, kita enter. Kemudian kita add DST address, kita 192.168.2.0/24 ya teman-teman, titik 2.0/24. Kemudian gateway-nya 10.10.10.2 seperti ini teman-teman. Kemudian kita enter. Oke teman-teman, kita lakukan hal yang sama pada yang cabang teman-teman. Kita lakukan hal yang sama, kita IP route, kita masukkan perintah yang tadi yaitu add DST address 92 ya teman-teman, 192.168 titik 1.1.0/24. gateway-nya yaitu 10.10.10.1 nih teman-teman. Kita enter. Kemudian kita masuk ke VPC kita teman-teman. Kita coba ping dari VPC 1 ke VPC 2. Live-nya sudah bisa teman-teman. 2 titik berapa tadi? 254. Nah, ini sudah bisa teman-teman. Artinya ini sudah berhasil ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita lanjut ya, yaitu ke materi yang ke-9 yaitu tentang L2TP. Jadi L2TP ini salah satu service VPN yang terdapat di MikroTik adalah L2TP teman-teman. Salah satunya yaitu layer 2 tunneling protokol teman-teman. Di mana L2TP merupakan pengembangan dari PPTP ditambah L2F.
Nah, Network Security Protocol dan enkripsi yang digunakan untuk autentikasi sama dengan PPTP, teman-teman. Akan tetapi, untuk melakukan komunikasi L2TP menggunakan UDP port 1701. Biasanya untuk keamanan yang lebih baik, L2TP dikombinasikan dengan IPsec menjadi L2TP atau IPsec, teman-teman. Seperti itu. Nah, sebelum itu kalian harus menyeting topologinya ulang, yaitu dengan menghapus konfigurasi PPTP kita sebelumnya, teman-teman. Oke, seperti itu. Langsung kita masuk ke materi yang ke-10, yaitu konfigurasi L2TP dan IPsec ya, teman-teman. Jadi konsepnya itu keamanan koneksi dapat ditingkatkan dengan menggabungkan L2TP dengan protokol keamanan seperti IPsec, menciptakan solusi L2TP atau IPsec, teman-teman. Jadi kasusnya kita konfigurasi saja, teman-teman. Pertama-tama itu kalian masuk ke Winbox pusatnya, teman-teman. Kalian masuk Winbox pusat ya, teman-teman. Oke. Kemudian kalian pilih PPP, menu PPP. Oke, di mana ini? Nah, ini PPP ya, teman-teman. Kemudian kalian pilih interface. Lalu pilih L2TP server, teman-teman. L2TP server ini, L2TP server. Nah, di sini kalian itu checklist, teman-teman. Ini di enable yes, teman-teman ya. Kemudian IPsec-nya kalian itu yes, teman-teman. Ini yes. Lalu kalian kasih IPsec-nya, teman-teman. Misal saya ini isi saya pakainya ini ya, teman-teman. Script seperti itu ya, teman-teman. Script ya, teman-teman. Oke, kalau sudah kalian ini, teman-teman, kalian apply lalu oke saja. Kemudian kalian masuk ke menu scriptnya, teman-teman. Kalian masuk ke menu script, kalian tambahkan lagi ya, teman-teman. Nah, untuk namanya saya di sini mau pakai L2TP strip Faris, kecil semua barisnya. Passwordnya itu saya mau 123 saja agar mudah ya, teman-teman. Untuk profilnya itu kalian pakai yang default encryption. Local addressnya di sini saya mau kasih 172.16.1.1. Kemudian untuk remote addressnya itu 172.16.1.2, teman-teman. Seperti itu ya, teman-teman. Jangan lupa ini, teman-teman, servisnya kalian ganti juga, yaitu L2TP, teman-teman. L2TP ya, teman-teman. Servisnya itu L2TP. Kemudian jika sudah, kalian bisa langsung saja kalian apply. Lalu oke nih, teman-teman. Oke. Nah, kalau sudah, kalian masuk ke Winbox cabangnya, teman-teman. Yaitu ke Winbox cabang ya, teman-teman. Ini sudah. Kemudian kalian pilih interface, lalu kalian pilih kalian tambahkan ini, teman-teman. L2TP client yang ini berarti, teman-teman. L2TP client. Nah, ini kalian tambahkan, kalian fokus di dial out-nya, teman-teman. Nah, connect-nya itu ke IP router 1 atau router pusat kita 137.3 ya, teman-teman. Nah, jika sudah, kalian masukkan usernya itu tadi L2TP strip Faris, kecil semua ya, teman-teman. Farisnya, passwordnya itu 123. Kemudian di sini untuk profilnya itu default encryption sudah. Kemudian yang use IPsec ini kita checklist, teman-teman. Ini untuk keamanan. Kemudian kalian isikan yang tadi kita isi, yaitu secret ya, teman-teman. Jika sudah, kalian apply lalu oke, teman-teman. Apply lalu oke. Nah, di sini harusnya kita sudah berhasil, teman-teman. Kita bisa cek di IP, harusnya sudah ada, teman-teman. Belum muncul ini. Kita tunggu, teman-teman. Nah, ini sudah R, teman-teman. Ini artinya kita sudah running atau sudah berhasil ya, teman-teman. Oke. Untuk pengujiannya kita bisa masuk saja ke sini, ke R pusat kita ini ya, teman-teman. Ini L2TP sudah berhasil kita buat. Kita masuk ke terminal, kita bisa coba ping ke tadi yang router cabang kita. Ping 172.16.1.2 ya, teman-teman. Tadi kita bikin yang R cabang itu titik 2 kayaknya. Iya, titik 2. Dan sudah berhasil ya, teman-teman. Ini kita sudah berhasil melakukan konfigurasi L2TP ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ke-11 yang selanjutnya, yaitu pengujian koneksi, teman-teman. Pengujian koneksi. Jadi ini kalau router kita bisa komunikasi nih.
Tapi ini PC kita kayaknya belum bisa komunikasi nih teman-teman. PC kita belum bisa ya teman-teman. Oke, kita nyalakan dulu VPC-nya. Oke, jika sudah kalian bisa ini teman-teman, kalian setting IP rootnya teman-teman. Pertama-tama kalian masuk ke pusat dulu teman-teman. Lalu kalian pilih IP address, lalu yang IP, maaf teman-teman, bukan IP address, IP, lalu kalian pilih routes. Kalian tambahkan saja secara manual teman-teman. Yaitu di sini IP rootnya di sini itu 192.168.2.0/24. Untuk gateway-nya itu tadi IP cabang. Seperti ini ya teman-teman. Ini titik 2.0, 1.2. Kalau sudah kalian apply, lalu oke teman-teman. Nah, lalu isikan juga yang di sini di cabangnya teman-teman. IP lalu routes kita tambahkan. Kalau yang ini itu yang IP-nya dari VPC 1 teman-teman, itu 1.1.1.1.1.1/24 ya teman-teman. Jadi yang titik 2 ini titik 1 titik 0 titik 124. Sedangkan ini untuk gateway-nya itu 172.16.1.1 teman-teman. Seperti itu gateway-nya. Lalu apply, lalu oke saja teman-teman ya. Oke. Sekarang kita masuk ke VPC kita teman-teman. Kita klik, double klik, oke. Ini juga. Oke, di sini kita request dulu IP DHCP ya teman-teman. Oke, kita tunggu. Kita berhasil ya teman-teman. Kita juga lakukan hal yang sama di VPC 2. Dan ini juga sudah berhasil teman-teman. Kita sekarang coba ping ya teman-teman dari VPC 1 ke VPC 2. 192.168 titik 2 titik berapa tadi teman-teman? 2254. 254 seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah berhasil berkomunikasi ya teman-teman. Artinya kita sudah berhasil. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu PPOA konsep ya teman-teman. Oke, kita masuk. Ini konsep PPOA itu seperti ini teman-teman. PPOA atau Point to Point Protocol over Ethernet merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan teman-teman. Salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di ISP karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP publik teman-teman. Memberikan autentikasi, inskripsi, dan kompresi. PPOA hanya bekerja pada satu jaringan broadcast domain saja nih teman-teman. Oke, jika seperti itu kita praktekkan saja langsung teman-teman. Oke, pertama kita setting topologinya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita langsung ke materi yang ke-13 yaitu ke setting topologi ya teman-teman. Jadi di sini kita menggunakan satu ISP dan juga dua router, satu router langsung tersambung dan satu lagi numpang di router yang satunya teman-teman. Kemudian ada juga dua VPC ya teman-teman. Jadi di sini topologinya seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman langsung saja konekkan ke Winbox-nya. Jangan lupa ini dulu teman-teman, run administrator root add ya teman-teman. Oke, kita langsung saja masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu materi yang ke-14 teman-teman, itu PPUE konfigurasi. Pertama-tama kalian ke Winbox ISP dulu teman-teman. Kalian masuk ke Winbox ISP. Ini ya teman-teman, ke RBISP, lalu kalian pilih PPP, lalu kalian ke PPPoE server teman-teman. Nah, di sini kalian bisa tambahkan teman-teman. Di sini tambahkan misal nama saya yaitu service strip PPPoE strip Paris teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu untuk interface-nya itu header 2 teman-teman. Interface-nya header 2 ya teman-teman. Oke. Interface header 2 kita apply, lalu kita oke teman-teman. Jika sudah, kalian ke masuk secret. Ini untuk nanti yang login biar ada itunya teman-teman, ada username sama password kita tambahkan. Misal nama saya PPPoE strip Faris.
Itu aja teman-teman. Lalu passwordnya saya 123 saja agar mudah ya teman-teman. Kemudian di service di sini kita pilih PPPoE teman-teman. Jangan lupa PPPoE ya teman-teman. Kemudian untuk profile default, untuk local addressnya di sini saya kasih 192.168.1.1. Kemudian untuk di sininya untuk remote-nya sama saja teman-teman, titik 1.2 seperti ini ya teman-teman. Oke, jika sudah kalian apply lalu oke saja teman-teman. Nah, jika kalian sudah setting di sini, kalian masuk ke router board yang kliennya teman-teman. Ini router board Faris saya namakannya ya teman-teman. Oke, kalian masuk ke PPP langsung saja. Lalu interface kalian tambahkan yaitu PPPoE client teman-teman, paling bawah ya teman-teman. Agar teman-teman mudah ini yang paling bawah. Kalian masuk ke dial out. Kalian fokus di sini. Kalian ini usernya isikan saja yang tadi PPPoE strip Faris ya teman-teman. Kemudian untuk passwordnya itu 123. Jangan lupa ini juga use per DNS sama default root di checklist ya teman-teman. Oke, jika sudah kalian ini teman-teman, kita apply lalu oke. Nah, ini R sudah berhasil teman-teman. Kita coba ping ya teman-teman. Oke. Coba ping 192.168.1.1 harusnya sudah berhasil teman-teman. Oke, kita sudah berhasil nih teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu materi yang ke-15 teman-teman, yaitu PPoE share internet connection ke customer teman-teman. Jadi nanti kita akan share internet ke customer. Gimana caranya? Gini caranya teman-teman. Masuk ke kita di router board Faris tetap. Kemudian kalian ini teman-teman masuk ke bridge. Lalu tambahkan teman-teman, tambahkan kasih nama saja bridge. Di sini namanya bridge for PPPoE gitu aja teman-teman. Bridge for PPPoE agar mudah ya teman-teman. Kemudian kalian jika sudah bridge for PPPoE kalian apply. Lalu oke teman-teman. Nah, kalian jangan lupa tambahkan portnya teman-teman. Portnya itu kalian tambahkan header 2 dan juga header 3 teman-teman. Header 2 dan 3. Karena tadi klien kita ada di header 2 dan 3 ya teman-teman. Oke, seperti itu. Jangan lupa ya, header 2 dan header 3. Oke teman-teman. Oke, jika sudah kalian tambahkan IP nih teman-teman. Kalian ke IP, lalu address, kalian tambahkan saja teman-teman. Di sini saya misal 10.10.10.1/24. Kemudian untuk interface-nya di sini interface yang tadi kita buat teman-teman, yaitu bridge for PPPoE. Nah, seperti ini. Apply lalu oke teman-teman. Jika sudah kita masuk ke DHCP teman-teman. Kita bikin DHCP server nih. Kita IP lalu DHCP server nih teman-teman. Yang ini oke kita klik. Kemudian kita DHCP setup teman-teman. Kita pilih yang ini teman-teman. Yang apa interface-nya bridge ya teman-teman. Jangan lupa bridge for PPPoE. Kita next. Next sudah benar. Next. 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 Kita back tadi teman-teman, ini DNS-nya kita gunakan 888, tambahkan ya teman-teman 8.8.8.8. Oke, next. Kemudian kita next. Oke teman-teman, kita sudah berhasil menyeting ini DHCP server teman-teman. Lalu kita coba ya teman-teman, kita masuk ke VPC kita minta kita minta IP dong. Oke, kita tunggu nih teman-teman. Oke, ini sudah running, kita tunggu sampai sini nih teman-teman. Kita nyalakan juga yang VPC 2, VPC 1 juga kita ya teman-teman, ini nyalakan. Kita langsung saja minta saja teman-teman IP DHCP. Oke, akan berproses DORA seperti itu teman-teman. Nah, ini sudah berhasil teman-teman jika sudah DORA ini. Kita minta yang VPC 2 juga IP DHCP. Seperti itu teman-teman. Ini juga sudah berhasil teman-teman. Kemudian kalian masuk lagi nih teman-teman ke RB Faris ya teman-teman. Tetap di RB Faris ya teman-teman. Lalu kalian pilih IP firewall, lalu kalian NAT. Kalian tambahkan datu di sini nah.
kalian tambahkan NAT ya, tambahkan NAT ya teman-teman. Ini untuk src NAT udah benar. Out interface-nya yang ini teman-teman, out interface-nya kalian pilih PPOE out one, ini yang out one ya teman-teman. Oke, kemudian action-nya seperti biasa masquerade teman-teman, cari, nah ini masquerade, play, lalu oke nih teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita coba ping internet ya teman-teman, di VPC 1 kita ping. Tadi saya sempat coba ping teman-teman dan terjadi hilang jaringan tadi sinyal saya. Oke, di sini kita sudah berhasil teman-teman untuk share internet ke customer teman-teman. Di sini ini karena sinyal saya jelek ya teman-teman. Memang jumping-jumping ini teman-teman. Oke, di sini kita masuk ke materi yang terakhir nih teman-teman. Yang ke-16 yaitu limitasi bandwidth pada PPPoE teman-teman. Oke, pertama-tama kita matikan dulu nih VPC 1 sama 2-nya. Kita matikan saja. Oke nih teman-teman, kita matikan saja. Lalu kita masuk ke RB Faris teman-teman. Kita masuk ke RB Faris. Ini yang tadi kita buat ya teman-teman. Oke. Kita masuk ke RB Faris. Lalu kita masuk ke bridge ya teman-teman. Kita tambahkan ke header 4-nya. Bridge. Port. Ini tambahkan header 4. Untuk tadi Linux desktop kita. Tadi saya sudah tambahkan Linux teman-teman. Karena apa? Untuk mempersingkat waktu. Karena emang itu sedikit berat ya teman-teman. Interface kita header 4. Nah, ini apply. Lalu oke teman-teman. Di tempatnya, jika sudah kalian masuk ke ini teman-teman, ke PPP, kalian pilih ke profiles, kalian pilih yang ini, yang default teman-teman. Ini kalian double klik, lalu pilih ke limits. Nah, di sini saya misal rate limitnya saya mau batasi 2 mega per 2 mega teman-teman. 2M per 2M gitu ya teman-teman. Oke, jika sudah apply, lalu oke nih teman-teman. Nah, kalian masuk lagi nih ke Linux kalian. Kalian bisa klik 2 kali. Sini kalian ini dulu teman-teman, ke terminal. Pastikan ini bisa ya teman-teman. Internet. Nah, ini bisa teman-teman. Harusnya kita ini teman-teman. Kita tinggal masuk ke Chrome, kita speed test. Harusnya ini tidak melebihi dari 2 MB ya teman-teman. Ini emang agak lama ini teman-teman ya. Kita tunggu, kita tinggal speed test teman-teman. Oke, kita tunggu saja teman-teman. Ini mungkin agak lama, kalian tunggu saja, bersabar ya kalian. Kita ketikkan SPI ini teman-teman, kita speed test. Kita pilih yang paling atas saja teman-teman, seperti biasa ya. Nah, ini harusnya ini nggak lebih dari 2M ya teman, aman. Nah, karena kita sudah setting nih tadi teman-teman. Oke. Nah, kalau belum itu kalian tunggu saja teman-teman. Kalau belum ada tampilannya kalian bisa tunggu. Kita tinggal speed test nih teman-teman. Kita tunggu saja. Nah, kalian tinggal speed test di sini teman-teman. Itu tidak lebih dari 2 Mbps teman-teman. Oke, mungkin segitu saja video dari saya pada bab kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.